Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang strategi 6 mendengarkan ungkapan yang hampir bermakna negatif. Penjelasan ini ada di halaman 24 pada buku TOEFL yang sudah dibagikan. Di sini kalau kita perhatikan tabel yang ada ini ada dua macam makna dari ungkapan yang ada. Yang pertama almost none, hampir tidak. Kemudian almost never, hampir tidak pernah. Jadi hardly, barely, scarcely, only, ungkapan-ungkapan ini jika ada suatu pernyataan berisi salah satu dari kata ini, maka maknanya adalah bermakna negatif, hampir tidak. Bermakna negatif seperti itu ya. Contohnya he hardly ever drink liquor. Dia hampir tidak minum, tidak pernah minum. Liquor itu minuman keras. Jadi hampir tidak pernah, hampir tidak. Kemudian yang di bawahnya she had barely enough money. Dia hampir tidak punya uang. Jadi ini hampir habis atau uangnya sedikit. Kata lainnya adalah uangnya sedikit. Benar-benar sedikit. Kemudian berikutnya adalah penggunaan dari ungkapan atau kata rarely dan seldom, yang mana keduanya bermakna jarang atau hampir tidak pernah. Contohnya adalah she seldom goes out for a movie. Jadi dia jarang ke bioskop. He rarely watch TV at night. Dia jarang nonton TV di malam hari. Maka yang harus kita garis bawahi atau benar-benar diperhatikan ketika menjawab soal listening adalah ungkapan yang ada ini. Karena dengan adanya ungkapan ini, maka suatu kalimat bisa bermakna beda, bisa bermakna lain. Kalau kata hard sendiri artinya adalah keras atau sulit, maka ketika mendapatkan imbuhan ly menjadi hardly, itu bukan dengan keras atau dengan sulit, akan tetapi bermakna hampir tidak. Itu maknanya ya. Jadi itu yang perlu saya jelaskan tentang maksud dari strategi 6 ini. Kita perhatikan contoh yang ada. Di contoh yang ada ini on the recording. Jadi ini isi dari audio yang diketikkan ya. Were you able to pay the internet data bill? Were you able to pay the internet data bill? Kata pembicara pertama. Oke, ini speaker one ya. Pembicara 1, kemudian mainnya adalah pembicara 2. Oke, pembicara 2. What does the main imply? I guess I had barely enough. Nah, di sini ada kata barely enough. I had barely enough money. Aku rasa aku hampir tidak memiliki cukup uang. Nah, ditanya apa makna dari pernyataan tersebut? He had plenty of money for the internet data bill. Dia punya banyak uang untuk bayar internet. Kemudian yang B, he doesn't have enough money to pay the bill. Dia tidak punya uang yang cukup. Kemudian yang C, he pays the bill but he has no money left. Dia punya uang namun tidak memiliki uang tersisa.
Jadi dia membayar biaya internetnya, namun dia tidak punya uang tersisa. Kemudian yang D, he is not able to pay the internet bill. Dia tidak dapat membayar biaya internetnya. Dari pernyataan A sampai D ini, manakah yang paling tepat? Karena pernyataannya adalah pernyataan masa lampau, yaitu menggunakan were, maka jawaban yang paling pas adalah yang C. Kenapa yang C? Dia bayar, namun uangnya habis setelah itu. Itu maksud dari maksud dari barely ya, barely enough money. Dia bayar, sudah bisa bayar dia, namun uangnya habis, atau bisa juga uangnya pas-pasan gitu ya. Oke. Baik, itu yang perlu kita pahami dari penggunaan almost negative expression ini. Jadi diperhatikan betul agar kita bisa mudah dalam menjawab soal TOEFL dalam pembahasan short conversation. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.